Hai teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, kita sempat dikejutkan oleh saham PT Dharma Polymetal Tbk atau saham dengan berkode DRMA ini, di mana nggak kaget teman-teman. Di saat laba bersih naik 55%, harga sahamnya malah turun 22% secara year to date. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan DRMA ini? Nah, ini akan kita ulas lebih detail apa saja yang terjadi dengan DRMA ini di kuartal keempat 2023 hingga bikin laba bersihnya naik 55%, yang kenaikan ini bahkan dinilai kurang menarik. Mari kita simak. Salah satu driver kinerja cemerlang DRMA ini adalah akuisisi PT Trimitra Krista Hasta, salah satu produsen komponen mobil dan motor milik grup usaha dari Jepang, yakni Kuroda Group Co. Ltd. Nah, DRMA ini memborong hingga 72,75%. Saham TCH senilai 216,81 miliar. Nah, dengan begitu, saham tersebut pun dikonsolidasikan pada kinerja DRMA di tahun 2023. Hasilnya, TCH sendiri memproduksi komponen otomotif untuk pelanggan seperti Yamaha, Daihatsu, Honda, Suzuki, Hyundai, Toyota, hingga PT TS Tech Indonesia, PKMI, KYB, dan Hitachi. Nah, aksi akuisisi ini pun sebenarnya sangat selaras dengan lini bisnis yang dimiliki sehingga mampu menggerakkan kinerja DRMA. Nah, hasilnya kinerja DRMA pada kuartal pertama 2023 melejit hingga 57% menjadi 1,44 triliun. Nah, sedangkan laba bersih malah meroket hingga 87% menjadi 219 miliar pada kuartal pertama. Nah, dari gross profit margin DRMA ini naik menjadi 17,89% dibandingkan dengan 15% pada periode yang sama. Lalu net profit margin juga naik hingga 15,19% berbanding 12,76% pada periode yang sama tahun sebelumnya atau secara year on year. Nah, hingga akhirnya sepanjang 2023 DRMA ini sendiri ditutup naik 41,88% menjadi 5,54 triliun. Nah, sedangkan dari segi laba bersih mengalami kenaikan hingga 55,2% menjadi 611 miliar. Wah, fantastis teman-teman. Lantas pertanyaannya, apa nih yang salah dengan saham DRMA ini di kuartal keempat tahun 2023 lalu? Berdasarkan hasil penelusuran yang kita lakukan, beberapa masalah yang bisa kita simpulkan dalam kuartal keempat 2023 dari kode saham DRMA ini adalah mana siklus kinerja DRMA ini sejak 2021 mencatatkan kinerja kuartal keempat yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun ini nggak terjadi di kuartal keempat pada 2023 ini. Sehingga pendapatan dan laba bersih periode Oktober-Desember menjadi yang terendah sepanjang 4 kuartal tahun tersebut. Nah, pendapatan DRMA sendiri sepanjang kuartal keempat ini senilai 1,296 triliun atau lebih rendah dibandingkan kuartal kedua yang nilainya 1,298. Padahal pendapatan kuartalan kedua ini cukup rendah dibanding kuartal pertama dan kuartal ketiga karena adanya libur lebaran yang terbilang cukup panjang. Nah, secara rinci teman-teman, kita bisa melihat penurunan pendapatan yang signifikan ini terjadi di segmen onderdil roda 2 yakni sebesar 1,25% menjadi 688,6 miliar dibandingkan dengan 697 miliar pada periode yang sama secara year on year. Nah, pendapatan dari onderdil roda 4 juga memang ikut melambat, tetapi masih ya bisa dibilang let's say oke lah ya dengan kenaikan kira-kira 14,49% menjadi 403 miliar. Nah, di luar adanya perlambatan pendapatan yang signifikan ini, DRMA juga mencatatkan kenaikan biaya yang lebih tinggi di kuartal keempat pada 2023.
Nah, pada periode ketiga bulan kuartal keempat ini, laba bersih DRMA turun hingga 34,25% menjadi 95 miliar, berbanding 145 miliar secara year on year. Nah, tentu saja hal ini disebabkan adanya kenaikan biaya yang terlihat dari penurunan margin keuntungan. Misalnya, gross profit margin aja menjadi 15% berbanding 16,83% pada periode yang sama tahun lalu. Nah, lalu dari net profit margin juga mengalami penurunan menjadi 7,36% berbanding 11,64% pada periode yang sama secara year on year. Lantas penurunan ini juga diakibatkan adanya kenaikan beban yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Nah, misalnya beban pokok pendapatan yang terdiri dari biaya bahan baku dan ongkos produksi naik hingga 5,5% menjadi 1,09 triliun. Padahal dari segi pendapatan cuma naik 3%. Lalu beban pemasaran dan penjualan juga naik hingga 65% menjadi 20,63 miliar. Cukup fantastis ya teman-teman. Dan tentu saja kenaikan biaya penjualan juga didorong oleh kenaikan biaya angkutan. Nah, belum lagi kalau kita melihat biaya umum seperti gaji pegawai yang naik hingga 51% atau mendekati 52% teman-teman menjadi 81,34 miliar. Lantas bagaimana dengan prospek saham DRMA? Nah, jadi teman-teman, saham DRMA ini bisa dibilang cukup ekspansif setelah IPO tahun 2021. Nah, sebagai informasi, DRMA ini juga sempat membentuk perusahaan patungan dengan Sankei pada 2021. Jadi perusahaan patungan ini mulai memasok komponen otomotif untuk Hyundai Motor Manufacturing di Indonesia sejak 2022. Nah, untuk itu bisa dibilang Hyundai menjadi kontributor pendapatan terbesar DRMA di segmen roda 4. Nah, dalam riset SIM Invest disebutkan bahwa komponen otomotif dari roda 4 ini menjadi pendorong kinerja DRMA hingga 2027. Nah, meskipun demikian, jika melihat realita di 2023 yang lalu bahwa tingkat margin keuntungan roda 4 memang belum sebaik roda 2. Nah, roda 4 mencatatkan penurunan margin hingga 16% dibandingkan 16,2% pada tahun sebelumnya. Sedangkan roda 2 justru mencatatkan kenaikan hingga 20,44% berbanding 16,72% secara year on year. Namun, manajemen DRMA ini sendiri mengungkapkan penurunan margin wajar terjadi karena memang perseroan memiliki lagging waktu untuk menaikkan harga ke konsumen seiring dengan kenaikan beban. Nah, jadi risiko penurunan margin ini sifatnya jangka pendek. Nah, teman-teman, bila kita melihat harga baja yang bisa menurun akibat permintaan China yang melemah pada tahun 2024 ini, tentu saja akan membantu margin keuntungan saham DRMA yang mudah-mudahan ini bisa naik lebih tinggi. Nah, berdasarkan public expose di akhir 2023 lalu, manajemen DRMA menyebutkan beberapa poin yang akan membantu pertumbuhan bisnisnya. Misalnya yang pertama, optimalisasi market kendaraan listrik roda 2. Yang ini perseroan mengembangkan baterai pack, brushless direct current motor, kemudian charging station, dan baterai swap untuk mendorong pertumbuhan kendaraan listrik roda 2. Kemudian DRMA juga mengoptimalkan penjualan komponen pada segmen commercial vehicle seperti Mitsubishi. Nah, jadi segmen kendaraan komersil ini diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Kemudian beberapa pabrik DRMA juga meningkatkan kapasitas seperti produksi baterai pack serta brushless direct current atau yang lebih dikenal dengan BDC. Kedua pabrik ini akan rampung pada kuartal pertama dan kedua di tahun 2024. Nah, sebagai informasi juga bahwa DRMA ini sudah punya strategic partner dengan BMW, kemudian Audi, dan Volkswagen untuk penyediaan charging station yang tentu saja detailnya belum kita ketahui. Namun dari proyeksi konsensus analis, kinerja DRMA ini diperkirakan masih bertumbuh hingga 2025 nanti. Pendapatan perseroan naik hingga 15%,
menjadi 6,41 triliun di tahun 2024. Sedangkan di tahun 2025 naik sebesar 10,59% menjadi 7,09 triliun. Nah, dari segi laba bersih, DRMA diperkirakan naik 15% menjadi 704 miliar pada 2024 dan naik 15% menjadi 810 miliar pada 2025. Dan secara valuasi teman-teman, harga saham DRMA ini justru masih cukup menarik, yakni setelah penurunan cukup dalam di bulan Maret ini, bahkan secara year to date hingga 22%, DRMA ini mencatatkan PI sebesar 8,15 kali. Nah, posisi ini sebenarnya berada di level yang mendekati standar deviasi minus 2, posisi PI DRMA setahun terakhir, yakni 7,71 kali. Nah, dengan berasumsi bahwa standar deviasi minimal min 1 DRMA untuk menghilangkan periode booming setelah akuisisi sebagai harga wajar. Nah, artinya tingkat harga wajar DRMA ini berada di level 1.410 per saham. Nah, jika dibandingkan dengan harga sekarang, tentu masih terbilang cukup besar marginnya teman-teman, ya sekitar 300-an. Kemudian kalau kita lihat saham DRMA ini juga rutin bagi dividen sejak IPO. Nah, rata-rata tingkat dividen DRMA ini sekitar 25% dari laba bersih. Nah, dengan begitu kita bisa memperkirakan bahwa dividen DRMA ini pada 2024 sekitar 325 per saham. Nah, tingkat dividen yield yang ditawarkan itu sekitar 3% teman-teman. Jadi berdasarkan harga pada bulan Maret ini. Nah, dengan adanya prospek ini dan kemudian penyesuaian nilai wajar tadi, teman-teman, apakah menurutmu saham DRMA ini layak kita serok setelah turun dalam atau bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar, dan tentu saja bagaimana pendapat Anda, silahkan Anda sampaikan di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sampai berjumpa pada video berikutnya.